Minasang, kali ini kita akan belajar memperkenalkan diri. Dengarkan baik-baik, lalu ikuti. Untuk mengubah kalimat bentuk positif ke dalam bentuk negatif sangat mudah. Minasang tinggal ubah des di akhir kalimat menjadi dewa arimasen atau ja arimasen. Kata benda satu wa, kata benda dua des. Menjadi kata benda satu wa, kata benda dua dewa arimasen atau ja arimasen. Misalnya, watashi wa Mira des, saya Miller, menjadi watashi wa Mira ja arimasen, saya bukan Miller. Watashi wa kaishain desu, saya seorang pegawai, menjadi watashi wa kaishain de wa arimasen, saya bukan seorang pegawai. Mudah bukan? Minasang, sekarang kita akan belajar bertanya. Minasang tinggal membubuhkan partikel K di belakang kalimat dan meninggikan intonasi. Perhatikan contoh kalimat pada layar. Mari kita ucapkan bersama. Minasang wa Amerika jing desu ka? Minasang wa Amerika jing desu ka? Apakah Miller-sang adalah seorang warga negara Amerika? Minasang wa kaishain desu ka? Minasang wa kaishain desu ka? Apakah Miller-sang seorang pegawai? Pertanyaan seperti ini disebut pertanyaan tertutup karena jawabannya hanya dua, iya atau hai, dan tidak atau iye dalam bahasa Jepang. Mari kita jawab pertanyaan tadi berdasar informasi sebelumnya. Minasang wa Amerika jing desu ka? Hai, Amerika jing desu. Minasang wa kaishain desu ka? Hai, kaishain desu. Gampang kan? Lalu bagaimana kalau jawabannya iye? Minasang tinggal mengubah des menjadi ja arimasen. Perhatikan contoh berikut ini. Minasang wa Indonesia jing desu ka? Iye, Indonesia jing ja arimasen. Minasang wa ginkoin desu ka? Iye, ginkoin ja arimasen. Berikutnya, kita akan bertanya dengan menggunakan kata tanya. Susunan kalimatnya tidak berubah. Perhatikan contoh berikut ini. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Kedua kalimat ini artinya sama, yaitu siapakah orang itu? Namun, ano kata dan donata merupakan teineigo atau kalimat bentuk halus dalam bahasa Jepang. Lalu, bagaimana jawabannya? Perhatikan contoh berikut ini. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa Mira-san desu. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa Mira-san desu. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa Mira-san desu. Contoh yang kedua, ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa Mira-san desu. Ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa Mira-san desu. Bagaimana? Mudah kan? Perhatikan kalimat berikut ini. Santos-san wa burajiru jing desu. Santos-san wa burajiru jing desu. Santos adalah warga negara Brazil. Tetapi di kalimat bawahnya, perhatikan, Maria-san mo burajiru jing desu. Maria-san mo burajiru jing desu. Saya akan ulangi lagi. Santos-san wa burajiru jing desu. Maria-san mo burajiru jing desu. Contoh yang kedua, Mira-san wa kaishain desu. Mira-san wa kaishain desu. Gupta-san mo kaishain desu. Gupta-san mo kaishain desu. Perhatikan kata yang diberi warna merah antara Santosu dan Maria, lalu Miller dan Gupta-san. Warna merah menandakan kesamaan di antara keduanya, sama-sama orang Brazil dan karyawan. Lalu perhatikan partikel berwarna kuning, yaitu mo.
Partikel mo ditambahkan pada topik pengganti wa apabila predikatnya sama, artinya juga. Santo sang wa burajirujing des, Maria sang mo burajirujing des. Santos orang Brazil, Maria sang juga orang Brazil. Mira sang wa kaishaing des, Gupta sang mo kaishaing des. Miller seorang pegawai, Gupta sang juga seorang pegawai. Coba ubah kalimat berikut ini dengan menggunakan partikel mo. Tony sang wa gakusei desu. Tony sang wa gakusei desu. Reni sang wa gakusei desu. Sudah selesai kan? Mari kita jawab sama-sama. Kalimatnya, Reni sang wa gakusei desu. Tony sang wa gakusei desu. Jawabannya adalah Reni sang wa gakusei desu. Tony sang mo gakusei desu. Bagaimana jawabannya? Betul kan? Minasang, mari kita perhatikan kalimat berikut ini. Minasang wa shaing desu. Minasang wa shaing desu. Minasang wa IMC no shaing desu. Minasang wa IMC no shaing desu. Apa bedanya kalimat 1 dan 2? Ya, kalimat kedua ada tambahan IMC no. Ada tambahan partikel no, berguna untuk menghubungkan dua kata benda, yang di depan menerangkan kata benda di belakang. IMC menerangkan bahwa Miller sang merupakan karyawan di perusahaan IMC. Berikutnya, Karina sang wa Fuji Daigaku no gakusei desu. Karina sang wa Fuji Daigaku no gakusei desu. Pada kalimat ini, partikel no menerangkan bahwa Karina merupakan mahasiswa di Universitas Fuji. Wakarimashita ka? Terakhir, kita akan belajar menyebutkan umur. Masih ingat kan? Urutan angka dalam bahasa Jepang, kita akan sebutkan angka 1 sampai 10 dulu. Ichi, ni, sang, yong, go, roku, 7、hachi, kyu, ju. Itu 1 sampai 10, maka 11 menjadi ju-ichi. 12, ju-ni, ju-sang, ju-yong, ju-go, ju-roku, ju-shichi, ju-hachi, ju-kyu, niju, 20. 21, niju-ichi, niju-ni, dan seterusnya. Gampang kan? Bagaimana menyebutkan angka atau angka dalam bahasa Jepang? Dan bagaimanakah ketika kita ingin menyebutkan umur dalam bahasa Jepang? Untuk menyebutkan umur dalam bahasa Jepang, tinggal menambahkan sai di belakangnya. 1 tahun menjadi issai, nisai, sangsai, yongsai, gosai, rokusai, nanasai, hassai, kyusai, jissai, juissai, junisai, jusangsai, dan lain sebagainya. Minasang bisa coba di belakangnya, kita tinggal menambahkan sai. Mudah kan? Nah, untuk bertanya umur, perhatikan contoh kalimat berikut ini. Teresa-chan wa nansai desu ka? Teresa-chan wa nansai desu ka? 9 sai desu. 9 sai desu. Dengarkan baik-baik. Teresa-chan wa nansai desu ka? 9 sai desu. Teresa-chan, umur berapa? 9 sai desu. Umur 9 tahun. Perhatikan kalimat berikutnya. Mira-san wa o ikutsu desu ka? Mira-san wa o ikutsu desu ka? 25 sai desu. 25 sai desu. Miller, umur berapa?
25 desu, umur 25 tahun. Mudah kan? Bagaimana kita bertanya umur dan juga menjawabnya. Ada dua, nansai desu ka? Atau o ikutsu desu ka? Nansai desu ka? Atau o ikutsu desu ka? Wah, banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Mari kita praktekkan pada kalimat kaiwa. Perhatikan kalimat kaiwa berikut ini. Shitsurei desu ga onamae wa ii desu. Rii-san desu ka? Iie, ii desu. Shitsurei desu ga onamae wa ii desu. Rii-san desu ka? Iie, ii desu. Kaiwa atau percakapan antara A-sang dan B-sang. A-sang bertanya nama pada B-sang dan bertanya lagi untuk memastikan nama B-sang dengan cara Rii-san desu ka? Rii-san desu ka? Menyebutkan nama yang terdengar olehnya, B-sang menjawab dengan iie, ii desu. Dia langsung menyebutkan nama yang benarnya. Mudah kan? Perhatikan kalimat kaiwa berikutnya, mengingatkan pelajaran awal kita. Hajimemashite, Maiku Mira desu. Amerika kara kimashita. Douzo yoroshiku. Sato desu. Douzo yoroshiku. Hajimemashite, Maiku Mira desu. Amerika kara kimashita. Douzo yoroshiku. Sato desu. Douzo yoroshiku. Kaiwa tersebut merupakan jiko shokai yang menyebutkan nama dan asal negara. Nah sekarang minasang coba dengan mengganti nama dan asal negaranya. Pasti sudah lancar kan? Sekarang kita kembali perhatikan kaiwa yang memperkenalkan orang lain. Minasang, kochira wa Maiku Mira-san desu. Ohayou gozaimasu. Maiku Mira desu. IMC no shain desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Minasang, kochira wa Maiku Mira-san desu. Ohayou gozaimasu. Maiku Mira desu. IMC no shain desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Kaiwa tersebut merupakan tanin wo shoukai suru atau memperkenalkan orang lain. Nah sekarang minasang coba dengan mengganti nama dan pekerjaannya. Minasang, demikian pembelajaran kita pada bab 1. Kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Minasang, dai 1 の勉強は終わりました。どうですか？日本語は優しいですね。頑張って勉強しましょう。じゃあまた。Sampai jumpa.